Oke, selamat sore semua. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan, materi sebelumnya ya. Jadi kita lanjut lagi. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai suatu metode yang dimiliki oleh sistem pendukung keputusan, yaitu metode analytical hierarchy process yang disingkat dengan AHP ya. Nah, sebelumnya saya akan share slide-nya dulu. Untuk materi, teman-teman juga sudah bisa akses di e-learning-nya. Nah, kita kenalan dulu sama AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, jadi AHP atau Analytical Hierarchy Process ini merupakan metode yang cukup populer dan telah dipergunakan secara luas dalam bidang sistem pendukung keputusan, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mencari artikel atau jurnal yang berkaitan dengan metode ini, itu sudah lumayan banyak ya referensinya. Oke, terus siapa sih penemu metode ini? Nah, penemunya adalah Thomas L. Seti. Ini seorang ahli matematika pada tahun 1971 sampai 1975. Nah, beliau ini juga adalah seorang profesor di Wharton School, Universitas Pennsylvania ya. Jadi beliau ini yang menemukan metode ini dan dikembangkan sehingga bisa digunakan oleh para peneliti maupun juga mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir maupun skripsinya. Nah, pada analytical hierarchy proses ini atau metode AHP ini, permasalahannya itu diatur ke dalam hierarki atau tingkatan dari kriteria dan alternatif. Jadi harus ada kriteria dan harus ada yang namanya alternatif. Kriteria itu apa? Sebagai contoh misalnya kalau kalian mencari pasangan, pasti kan ada kriterianya ya, kita ngomongin kriteria. Apakah pasangan tersebut, misalnya seorang cewek dia mau cari cowok, cowoknya itu harus pintar, harus baik, harus eh, rajin. Nah, itu yang disebut dengan kriteria. Sementara alternatifnya itu adalah cowok-cowok yang sedang diajak PDKT. Bisa saja kan perempuan ini gitu, PDKT dengan cowok itu nggak cuma satu aja ya, bisa 3 orang atau 4 orang. Tergantung nanti dia cocoknya sama siapa. Nah, itu disebut dengan alternatif. Laki-laki yang diajak PDKT ini yang jumlahnya lebih dari satu ini yang disebut dengan alternatif. Sementara kriteria itu adalah hal-hal yang sekiranya itu diinginkan dari perempuan ini terhadap laki-lakinya. Jadi dia ingin laki-laki yang seperti apa, itu disebut dengan kriteria ya. Nah, itu kalau penggambarannya di dunia nyata itu seperti itu. Jadi dengan menggunakan metode ini wajib harus ada kriteria sama alternatif. Seperti apa kira-kira gambarannya? Karena dia bentuknya hierarkinya seperti ini ya. Jadi harus cari tahu dulu tujuannya apa. Jadi tujuannya mau nyari apa gitu. Kemudian kriterianya apa saja. Karena udah dapat kan tujuannya mau cari apa, misalnya mau cari cowok. Kriterianya apa sih dari cowok ini gitu. Misalnya dia harus ganteng, harus baik, harus rajin, harus disiplin, dan sebagainya. Alternatif ini adalah nama-nama cowok-cowoknya gitu misalnya. Nah, bagaimana algoritmanya atau tahapan-tahapan dalam menggunakan metode ini? Langkah pertama itu kalian harus membangun hierarki dari masalahnya gitu ya. Jadi kalian harus cari tujuan, cari kriterianya, cari alternatifnya dulu gitu. Langkah kedua itu kalian harus menghitung yang namanya weights. Weights atau yang disebut juga dengan priority factor atau faktor prioritas. Dari alternatif maupun kriteria. Jadi dari di alternatif kita cari weights-nya, di kriteria juga kita cari weights-nya. Langkah kedua bagian satu itu kita harus melakukan perbandingan berpasangan namanya. Antar matriks ya. Jadi nanti bikin kayak matriks begitu. Itu disebut dengan pairwise comparison ya, matriks pairwise comparison. Ini ada tabelnya ya. Matriks perbandingan berpasangan ini ada tabelnya dan itu harus diikuti rules-nya. Dan ini memang sudah ada gitu aturannya ya dari penemunya gitu yang ngasih aturan ini. Langkah kedua bagian 2 itu menentukan priority factor atau nilai W-nya. Dan langkah kedua bagian 3 itu kita harus melakukan pengujian konsistensi dari bobot yang kita kasih di kriteria maupun alternatif ya. Itu disebut dengan konsistensi indeks sama konsistensi rasio. Jadi cari konsistensi indeks, nanti untuk mencari konsistensi rasio itu menggunakan konsistensi indeks namanya. Fungsinya apa? Kalau seandainya dia kurang atau sama dengan 0,1 gitu misalnya nanti.
nilainya itu berarti dia sudah dikatakan konsisten. Tapi kalau di atas 0,1 itu sudah kita katakan bobotnya itu sudah nggak konsisten. Kalau tidak konsisten, maka kita harus mengulang lagi memberikan bobot pada masing-masing kriteria maupun alternatif. Nah, langkah terakhir atau langkah ketiga itu, meranking gitu ya, atau perhitungan ranking secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhannya itu, baik dari kriteria maupun alternatifnya bagaimana gitu ya, kita cari rankingnya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya di sini ada seorang wisatawan bernama Budi. Budi ini berencana untuk berwisata ke salah satu pantai yang ada di Bali ya. Jadi dia mau jalan-jalan gitu di pantai yang ada di Bali. Dia bingung untuk memutuskan pantai yang tepat dia kunjungi itu kemana. Dengan menggunakan metode analytical hierarchy process, kita bisa membantu si Budi untuk memperoleh rekomendasi keputusan yang paling baik. Langkah pertamanya ngapain? Yang pertama adalah dengan menentukan tujuan dulu. Jadi yang pertama goals ya, tujuan. Jadi tujuannya adalah kita akan membantu si Budi ini untuk memilih destinasi wisata pantai yang ada di Bali, itu tujuannya. Kemudian langkah kedua, kita tentukan alternatifnya ya. Alternatifnya apa saja? Alternatifnya yang kita berikan ke Budi itu ada Pantai Pandawa, Pantai Kelingking, sama Pantai Cinta Kedungu. Nah, itu alternatifnya. Nah, ini disebut dengan alternatif. Kemudian yang ketiga, tentukan kriteria. Kriterianya apa saja? Yang pertama ada keindahan. Jadi Budi itu pengen pantai yang indah gitu ya. Oke, kriteria pertama adalah keindahan. Jadi kayak pemandangannya, kebersihannya ya. Kalau semakin tinggi keindahannya dari pantai tersebut, maka makin tinggi juga prioritasnya. Kemudian kriteria kedua itu adalah keamanan. Jadi bagaimana ya pertanggungjawaban dari pihak pengelola wisata, semakin aman maka semakin tinggi juga prioritasnya. Kriteria ketiga itu adalah fasilitas seperti toilet, gazebo, terus kano dan sebagainya. Kalau dia makin lengkap fasilitasnya, maka semakin tinggi juga prioritasnya. Kriteria keempat itu adalah biaya. Jadi bagaimana tiket masuk ke pantai tersebut ya. Semakin rendah biayanya, maka semakin tinggi prioritasnya. Langkah selanjutnya, yang keempat itu adalah buat hierarki atau tingkatan dari informasi yang telah diperoleh. Jadi untuk membantu kalian menghitung metode tersebut, itu kalian bisa buatkan representasinya dalam bentuk hierarki atau tingkatan. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Tujuannya adalah memilih tempat wisata pantai di Bali. Kriterianya tadi ada 4, keindahan, keamanan, fasilitas, sama biaya. Dan alternatifnya ada 3, Pantai Pandawa, Pantai Kelingking, dan Pantai Kedungu. Langkah selanjutnya setelah membuat hierarki, itu langkah kelima adalah tentukan prioritas dari kriteria. Ya. Nah, untuk menentukan prioritas ini, kita harus nanya orang yang bersangkutan yang mau kita bantu ini gitu, untuk pengambilan keputusan ya. Jadi kita kan ceritanya mau membantu si Budi ini untuk mengambil keputusan, kira-kira dia mau ke pantai yang mana. Jadi kita tanya, prioritasnya yang mana nih? Kamu prioritaskan dari keempat kriteria tadi, yaitu keindahan, fasilitas, keamanan, sama biaya. Setelah kita nanya sama si Budi, wawancara gitu sama dia, menurut dia katanya, kriteria yang terpenting itu adalah keindahan. Jadi yang paling dia utamain pertama itu adalah keindahan, yang kedua itu adalah keamanan, yang ketiga fasilitas, dan yang terakhir adalah biaya. Nah, kriteria biaya bagi saya berada di urutan terakhir gitu. Menurut dia, kriteria biaya itu ada di urutan terakhir. Asalkan saya bisa memperoleh pantai yang indah selama biaya tidak menjadi masalah selama masih wajar ya. Oke, jadi kita udah nanya nih ceritanya sama si Budi. Oke, berarti prioritas pertama adalah keindahan ya. Kriteria keindahan, keamanan, setelah itu fasilitas, baru biaya. Langkah ke-6 itu adalah dengan melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison untuk tiap alternatif. Dan hitung jumlah per kolom. Nah, ini dia disebut dengan pairwise comparison ya, kita menggunakan ini. Ini disebut dengan tingkat kepentingan. Jadi kalau dia 9 itu mutlak lebih penting, 7 itu sangat lebih penting, 5 lebih penting, 3 cukup penting, 1 sama penting. Kalau 8, 6, 4, 2 ini nilai tengah antara dua penilaian.
Terus ada kebalikan ya, jika I memilih nilai yang lebih rendah dari J, maka dia 9 gitu, jadi 1/9. Contohnya kayak gini. Ini untuk kriteria keindahan. Jadi kita mencari matriks perbandingan berpasangan masing-masing kriteria. Yang pertama tadi keindahan ya. Keindahan, jadi di sini kita buatkan dia tabel seperti ini. Jadi dibuatkan matriks begini, dibantu dengan matriks. Untuk cara mencarinya, itu adalah cara mencarinya adalah seperti ini dia jadinya ya. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, Pantai Pandawa sama Pandawa itu satu ya, nilainya 1, jadi sama gitu. Berdasarkan slide sebelumnya dia sama penting ya, kan Pandawa sama Pandawa soalnya, 1. Terus sekarang kita bandingkan keindahan Pandawa sama Kedungu. Nah, di sini dikasih nilai 6 nih. Kita kasih nilai 6 ya, Pandawa sama Kedungu. Dari segi keindahan ya. Kalau 6 berarti nilai tengah antara dua penilaian. Berarti nilai tengahnya ya, Pandawa sama Kedungu. Sama-sama indah gitu bisa kita katakan lah ya. Gitu. Terus Pandawa sama Pantai Kelingking, kita kasih nilai 3. Artinya bisa kita katakan nilai 3 itu apa? Cukup penting. Berarti kalau kita bacanya, Pantai Pandawa itu cukup penting daripada Pantai Kelingking. Ya, Pandawa sama Kedungu itu nilai tengah, ya, nilai tengah antara dua penilaian. Jadi nggak bisa sama-sama penting gitu ya, Pandawa sama Kedungu. Apalagi Pandawa sama Pandawa ya berarti satu dia. Terus gimana? Kedungu sama Pandawa. Nah, ini kebalikannya dari Pandawa sama Kedungu. Di sini kita udah dapat Pandawa sama Kedungu itu adalah 6,000 gitu. Maka Kedungu sama Pandawa itu adalah 1 dibagi 6 atau 1/6. Sehingga diperoleh 0,1667 ya. Jadi dari sana nanti dapatnya. Biar lebih detail saya kasih di whiteboard aja dulu bukanya. Jadi dapat 0,1667. 0,167 ini diperoleh dari 1/6. Ya, jadi ini itu diperoleh dari nilai 1/6. Karena di sini Pandawa sama Kedungu itu nilainya 6. Berarti Kedungu sama Pandawa itu kebalikannya. Tadi kan ada ya di tabel perbandingan berpasangannya. Jadi dia kebalikannya. Kemudian Kedungu sama Kedungu ya kita kasih 1 ya. Kan sama nih, Kedungu sama Kedungu ya. Kemudian Kedungu sama Kelingking. Kedungu sama Kelingking kita lihat dulu. Kedungu sama Kelingking, oke di sini 0,3. Kenapa? Karena di sini Kelingking itu dikasih nilai 3. Nilai 3 itu artinya cukup penting ya. Kelingking itu cukup penting ketimbang Kedungu. Kalau berdasarkan matriks perbandingan berpasangannya atau tingkat kepentingannya dia 3 atau cukup penting ya. Jadi Kelingking ini itu cukup penting ketimbang Kedungu. Sehingga dikasih nilai 3. Sehingga di sini Kedungu sama Kelingking itu adalah kebalikannya dari angka 3 ini, yaitu 1/3. Ya. Kelingking sama Pandawa, kita lihat di sini, Pandawa sama Kelingking udah dikasih nilai 3 di sini. Berarti di sini Kelingking sama Pandawa adalah kebalikannya yaitu 1/3. Sehingga diperoleh 0,333. Kemudian Kelingking sama Kedungu yaitu tadi 3 ya. Kelingking sama Kelingking 1. Kemudian ini ditotalin semua. Di sini dapat 1,500, 10,00, 4,333. Nah, ini akan lebih baik lagi kalau kalian dibantu dengan menggunakan Excel ya, biar cepat ngitungnya. Karena kedepannya nanti akan banyak hitung-hitungan ya untuk mencari yang lain. Tuh, jadi kita sudah mendapatkan pairwise comparison untuk kriteria keindahan. Nah, di sini
kalau kita lihat ya, dari segi keindahan, Pantai Kelingking cukup penting dibandingkan Kedungu karena memperoleh nilai 3. Oleh karena itu dari segi keindahan, Pantai Kedungu diberi nilai kebalikannya, yaitu 1/3 dibandingkan dengan Kelingking ya. Nah itu teman-teman bisa baca di slide-nya sudah saya kasih keterangan di bawah tabelnya. Nah, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu adalah dengan melakukan normalisasi matriks dan hitung weights-nya atau priority factor. Jadi kita normalisasi sekarang matriksnya ini, ya. Kita normalisasi matriks yang sudah kita dapat tadi. Jadi hitung-hitungan itu ya. Caranya adalah yaitu dengan membagi per masing-masing sel ini, kayak Pandawa ini kan 1 itu dibagi dengan jumlahnya 1,5. Sehingga dapat 0,7444. Begitupun juga Kedungu juga kita bagi sama 1,5 ya, 0,1667 itu dibagi 1,5, 0,333 itu dibagi dengan 1,5. Nah, ini untuk normalisasi namanya. Jadi normalisasi ini adalah per masing-masing alternatif tadi, itu kita bagi dengan jumlahnya. Untuk kolom selanjutnya juga sama, dibagi sama jumlah yang ada di bawahnya ya. 6 dibagi 10,0, 1,00 dibagi 10,00, 3,00 dibagi 10,00. Jadi, proses selanjutnya itu adalah, kalau saya oret-oret dia kayak gini ya, lebih jelasnya. Kita kan sudah dapat nih nilainya begini. Langkah selanjutnya adalah kita normalisasi matriksnya. Nah, sekarang normalisasi gitu ya. Normalisasi matriksnya. Caranya adalah dengan membagi ini, itu sama yang di bawahnya, jumlah di bawahnya ini. Satu-satu gitu ya. 1,000 dibagi 1,5000. Kemudian begitupun juga di bawahnya 0,166 dibagi 1,500. Kemudian ini juga sama di bawahnya 0,333 dibagi 1,500. Nah, ini untuk yang Pandawa udah ya. Selanjutnya Kedungu. Kedungu kita cari juga. Caranya masih sama. Ini dibagi ini, kemudian ini dibagi yang ini lagi, ini dibagi ini lagi. Kelingking juga sama. Untuk alternatif kelingking. 3 ini dibagi 4,33, 0,33 dibagi 4,33, 1,0 dibagi 4,3. Ya, jadi begitu seterusnya, berulang. Itu untuk normalisasi matriks. Ya. Setelah kita normalisasi, itu nanti akan dapat hasilnya ya. Kita akan dapat hasilnya setelah kita normalisasi, kita buatkan dia tabel baru lagi untuk lebih gampang gitu menggambarkan matriksnya gitu ya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini nanti. Jadi hasil perhitungan yang tadi, yang per masing-masing itu dibagi dengan jumlahnya, itu akan seperti ini hasilnya. Ya. Nah, ini biasanya jumlahnya ini dia akan menghasilkan 1. Biasanya hasil di jumlah di sini ini akan sama dengan nilai weights yang ada di sini gitu ya. Itu akan dapat 1 di sini. Ya. Oke. Selanjutnya, kita cari nilai weights-nya. Nah, ini kan sebelumnya nih kita nggak tahu ya ini berapa. Kalau seandainya digambarkan di slide-nya kan ini kosong harusnya nih. Kita belum tahu nih nilai weights-nya berapa gitu ya. Untuk mencari nilai weights itu teman-teman bisa menggunakan atau dengan cara mencari rata-ratanya gitu. Rata-rata tiap baris ini. Jadi rata-ratanya ini, yang ini kalian rata-ratakan, kalian jumlahin, kemudian kalian bagi 3 gitu. Atau kalau di Excel itu kalian bisa gunakan average. Average untuk sel yang ini gitu. Caranya adalah untuk mencari weights-nya ini adalah dengan menjumlahkan ini. Berarti 0,6667 ditambah 0,6000 ditambah 0,6923 gitu dijumlahin. Hasilnya nanti adalah 0,6
Jadi di sini nanti diisi dengan nih ya, 0,6530. Begitupun juga yang di bawahnya. Di bawahnya juga sama. Ini kalian rata-ratakan dulu satu deret baris ini ya, satu baris. Ini juga sama, satu baris dirata-ratakan. Ya. Jadi nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Ini kalau dijumlahkan dia hasilnya adalah 1. Nilai ini harus sama sama yang ada di alternatifnya. Itu biasanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita kan sudah normalisasi matriks. Jadi ini hasilnya akan seperti ini. Kita udah dapat nilai weights-nya. Nah, nilai weights ini juga bisa disebut dengan alternatif priority vector ya, atau vektor prioritas dari alternatif. Langkah selanjutnya adalah untuk menguji apakah bobot atau vektor prioritas dari alternatif yang dihasilkan sudah konsisten, maka dilakukan perhitungan rasio itu ya. Jadi mencari konsistensi rasio atau nilai CR. Caranya adalah untuk menentukan konsistensi rasio, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan ini tadi ya, pembobotan yang tadi, yang tabel yang ini. Nah, tabel yang ini kita uji gitu ya, kekonsistensiannya gitu, per masing-masing bobot ini yang sudah kita kasih. Ya. Jadi kalau caranya adalah ini saya copy dulu yang baru karena itu sudah tak coret-coret. Nah, jadi nanti kita akan masukkan masih datanya sama yang tadi. Sebentar, kurang. Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kita uji konsistensinya gitu, atau kita cari nilai CR-nya. Caranya adalah yang pertama, jadi kalau di slide-nya teman-teman bisa lihat, itu yang pertama adalah kita mencari nilai WS-nya. WS atau weight sum vector itu adalah dengan mengalikan nilai C dengan W gitu ya. C dikali W. Jadi nilainya itu adalah yang ini itu dikali dengan weight yang tadi yang sudah kita dapat di atas itu. Nah, ini ya. Saya deketin dari sini. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita harus mencari nilai WS namanya. WS itu diperoleh dari C dikali W. Ya, jadi kita cari sekarang C dikali W. Kayak gini deh, C dikali W ya. Nah, cara mencarinya adalah kalian harus mengalikan dulu per masing-masing bobot ini. Ya, bobotnya ini itu dikalikan masing-masing. Jadi di sini jadi caranya adalah untuk mencari ini, itu rumusnya dia seperti ini. Kita buat di sini deh ya, di atasnya deh ya. Sorry. Untuk mencari nilainya ini, S ini adalah C dikali W kan. Jadi misalnya untuk yang Pandawa berarti 1,0 atau 1 gitu ya. 1,0 itu dikali dengan bobotnya ini yang udah kita dapat ini ya, 0,6530. 0,6530. Kemudian ditambah lagi. Ditambah apa? Ditambah selanjutnya ya.
di baris selanjutnya, yaitu yang kedungu. 6,0 itu dikali dengan di bawahnya lagi yang kedungu, baris kedungu di sini adalah 0,0960. 0,0960. Kemudian ditambah lagi, selanjutnya adalah kelingking. Yang kelingking adalah ini ya, yang kelingking tapi pada Pandawa itu adalah 3,00. 3,0 berarti dikali dengan ini, 0,2510. Itu untuk mencari yang di Pandawa. Pandawa dia satu baris ini ya. Jadi ngitungnya per baris. Ini dikali ini, ditambah ini dikali yang ini, ditambah ini dikali yang ini. Itu cara mencari nilai WS-nya. Ya. Ya. Jadi bisa dipahami. Ini saya ulangi lagi, untuk mencari nilai WS-nya, ini dikali ini dikali yang ini dikali yang ini. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah di sini, yaitu nilai WS-nya adalah 1,9821. Kemudian yang kedungu itu juga sama caranya. Lagi juga masing-masing satu-satu gitu. Ini dikali yang ini, kemudian yang ini dikali yang ini dikali yang ini. Jangan lupa dijumlahin juga lagi ya. Sama dengan saya yang ini caranya. Tahapannya juga sama gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 0,2885. Begitupun juga yang kelingking. Yang kelingking juga sama. Jadi masing-masing dikalikan sama width-nya. Sehingga nanti di sini hasil akhirnya adalah 0,7567 ya. Oke, jadi kita udah dapat nilai WS di sini. Selanjutnya kita mencari nilai dari 1 per W. Karena untuk mencari konsistensi vektor itu adalah dengan cara mengalikan WS dikali dengan 1 per W ini. Kita pakai warna hitam deh. 1 per W. Oke, jadi kita cari 1 per W sekarang. 1 per W, ya kita tinggal 1 dibagi ini ya. 0, karena 1 per W, W-nya berapa? 0,6530 untuk Pandawa. Berarti di sini dia 1 per 0,6530. Yang ini juga sama, 1 per 0,0960. Yang kelingking juga 1 per 0,2510. Oke, ini untuk yang 1 per W. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan Excel untuk membantu perhitungan teman-teman biar cepat. Ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai CV. Kita udah dapat nilai WS sama ini ya, 1 per W. Nah, ini saya rubah dulu. Kita jadikan dia hasilnya berapa gitu. Kita tulis di sini hasilnya berapa dengan desimal berarti. Nah, di sini berarti nilai 1 per W-nya adalah 1,5314. Kemudian yang di bawahnya 10,4154. Dan yang di bawahnya adalah 3,9841. Langkah selanjutnya kita cari CV. Ya, jadi udah dapat nilai WS. Bisa muncul ini di sini. Kita sudah dapat nilai WS, sudah dapat nilai 1 per W. Selanjutnya adalah kita cari nilai CV ya, konsistensi vektor di sini. Konsistensi vektor adalah dengan cara WS itu dikali hasil dari 1 per W. Ya. Sehingga di sini dikali, jadi nilai yang ini itu dikali sama ini diperoleh adalah 3,0353 dan di bawahnya adalah 3,0049. Setelah itu di bawahnya lagi itu dapat
3,0148. Jadi udah dapat nilai CV-nya. Selanjutnya, kan kita udah dapat tuh nilai CV ya terakhir. Nah, teman-teman juga sudah bisa lihat di slide-nya, jadi udah dapat hasilnya itu. Ini baru satu kriteria ya, yaitu kriteria keindahan. Nanti selanjutnya juga sama, kalian harus menggunakan tahap yang sama juga untuk di kriteria fasilitas. Nah, selanjutnya adalah kalian tentukan eigenvalue namanya, atau di sini simbolnya adalah lambda. Itu nama lainnya eigenvalue kalau di metode AHP ini. Langkah selanjutnya adalah kita cari nilai lambdanya. Ini lambda begini ya, ini disebut dengan eigenvalue. Ini diperoleh dengan cara rata-rata elemen pada kolom CV. Jadi kita rata-ratakan dulu CV tersebut. Jadi nilai CV yang tadi kita dapatkan di atas itu kita rata-ratakan, ya. Jadi yang ini kita rata-ratain. Oke, sorry, saya malah keluar. Nah, yang ini kita rata-ratain untuk mencari lambdanya. Cara mencari rata-rata ya kita jumlahin ini semua. Ya, ini dijumlahin semua, kemudian dibagi 3 ya. Sehingga nanti hasilnya itu adalah setelah dirata-ratakan itu diperoleh nilainya adalah 3,0183. Nah, ini untuk rata-rata. Rata-rata CV. Nah, nilai lambda inilah yang disebut dengan rata-rata CV atau eigenvalue. Nah, ini jadi dapat di sini 3,0183. Oke, dapat nilai lambda. Selanjutnya cari nilai CI. Nah, jadi panjang ini tahapannya ya. Harus step by step kalian memang mencarinya. Selanjutnya kalian mencari nilai konsistensi indeks. Cara mencari konsistensi indeks itu rumusnya sudah saya kasih juga di slide. Itu adalah dengan cara lambda ini itu dikurang N, kemudian dibagi N dikurang 1. N ini apa? N ini adalah jumlah item yang diperbandingkan. Jadi di sini jumlah alternatif ya. Jumlah alternatifnya adalah 3. Berarti N-nya adalah nilainya sama dengan 3. Sehingga di sini hasilnya adalah lambda dikurang N. Berarti kita masukkan di sini 3,0183 itu dikurang 3 per 3 dikurang 1. Nah, itu dibagi ya. Ini dikurangin dulu di atasnya. Ini kan 3 kurang 1, 2. Berarti dibagi 2 dia. Sehingga nanti nilai CI itu adalah 0,0092. Oke, kita udah dapat nilai CI yaitu 0,0092. Nah, sekarang deh baru kita cari nilai CR-nya, konsistensi rasio ini. Untuk menunjukkan apakah bobot yang sudah kita kasih di tabel tersebut sudah konsisten atau belum. CR ini adalah CI dibagi RI. Ya. RI ini apa? RI ini sudah ada aturannya ya. Jadi sudah ada tabelnya gitu, tabel RI ini. Sudah ada aturan bakunya gitu ya. Jadi RI itu bisa teman-teman lihat ada tabelnya. Nah, dia kayak gini tabelnya ya. Ini disebut dengan konsistensi indeks. Sorry, bukan konsistensi indeks. Random konsistensi indeks. Seperti yang kita tahu di sini jumlah N-nya 3. Karena N-nya kita 3 berarti nilai RI-nya adalah 0,58. Nanti kalau jumlah alternatif kita ada 7 alternatif, berarti kita nilai RI-nya adalah 1,32. Nah, di sini berarti kita pakai yang 0,58. Sehingga hasilnya adalah CI-nya berapa tadi? 0,0092 itu dibagi dengan 0,58. Maka hasil akhirnya adalah 0,0158. Aturannya, jika nilai CR itu kurang dari sama dengan 0,1, maka dia adalah konsisten. Bobot
yang sudah kita kasih di kriteria tersebut pada masing-masing alternatif ya. Jadi kan tadi ada kriteria terus ada alternatifnya. Kita kan kasih bobot tadi ya. Yang ini ya, yang tabel di awal itu. Nah, yang ini. Perbandingan berpasangan antar alternatif ini. Ini kan kita kasih bobot ini ya. Ini namanya bobot. Ini perbandingan berpasangan antar alternatif. Ini harus kita cek, dia sudah konsisten atau belum gitu. Ya. Sehingga di sini hasilnya adalah karena dia 0,0158 ini kurang dari sama dengan 0,1, jadi dia kurang ya atau di bawahnya 0,1, maka hasilnya adalah konsisten. Jadi bisa kita simpulkan nilai bobot yang sudah kita kasih itu sudah konsisten. Ya. Kalau nggak konsisten gimana gitu ya? Kalau tidak konsisten ya kalian coba ulangi lagi memberikan bobot tersebut. Pemberian nilainya sudah dianggap konsisten ya. Nah, nanti untuk selanjutnya jadi sehingga nanti akan diperoleh tabel rangkuman ya. Kalau teman-teman lihat di slide-nya itu sudah ada tabel rangkumannya juga. Untuk dari kesimpulannya, untuk kriteria keindahan itu Pantai Pandawa merupakan alternatif yang memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keindahan ya. Saya coba share slide-nya lagi. Nah ini ya, jadi bisa kalau dilihat dari slide-nya, di sini Pandawa dia priority factor-nya atau nilai W-nya 0,65 ya ketimbang yang lain. Sehingga bisa kita simpulkan Pantai Pandawa itu merupakan alternatif yang memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keindahan. Bobot, baru bobot ya, bobot tertinggi dalam kriteria keindahan. Nah, selanjutnya adalah kalian ulangi langkah yang tadi ya. Langkah sebelum-sebelumnya, normalisasi matriks, perbandingan berpasangan gitu. Untuk memperoleh priority factor juga atau weights dari tiap-tiap alternatif pada kriteria keamanan, fasilitas, dan biaya. Nah, nanti diperoleh nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Dari segi keamanan ini Klingking yang memiliki bobot tertinggi untuk keamanan. Kemudian untuk fasilitas yang memperoleh bobot tertinggi itu adalah Klingking lagi ya, Pantai Klingking lagi untuk bobot tertinggi dalam kriteria fasilitas. Kemudian dari segi biaya di sini Pantai Kedungu ya, jadi dia Pantai Kedungu yang lebih murah ketimbang Pandawa sama Klingking. Nah, terakhir adalah hitung priority factor atau weights antar kriteria dengan menggunakan aturan 6-8 dengan N-nya itu adalah 4. Ya, antar kriteria. Jadi di sini kriterianya kan tadi ada 4. Tadi kan kita fokusnya ke alternatif ya. Ini kan mencari alternatif. Terakhir adalah pada kriterianya sekarang, yaitu keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya. Jadi kita sekarang, tadi kan sudah hasil perbandingan berpasangan antar alternatif. Sekarang kita mencari hasil perbandingan berpasangan antar kriteria. Ya. Nah, untuk yang ini itu kita sesuaikan dengan bobotnya. Jadi kalau keindahan sama keindahan dapat 1, sama juga caranya sama perbandingan berpasangan antar alternatif ya. Keindahan sama keamanan, nah di sini dikasih 3, berarti keindahan cukup penting ketimbang keamanan. Terus keindahan 5, kalau 5 itu saya nggak hafal ya, apa kira-kira 5 itu ini ya. Nah ini lebih penting, sangat penting 9 mutlak ya. Nah berarti kalau yang ini keindahan cukup penting ketimbang keamanan. Keindahan lumayan penting ketimbang fasilitas ya. Jadi dia ngutamain keindahan nih, benar-benar si Budi ini fokusnya tuh ke keindahan pokoknya. Terus keindahan juga lebih penting gitu ketimbang biaya ya. Karena 7 di sini dikasih. Nah, sama juga caranya sama yang lain. Sekarang keamanan sama keindahan ya berarti kebalikannya. 1 per keindahan sama keamanan kan 3 di sini. Berarti keamanan sama keindahan 1 per 3. Dapat 0,3. Keamanan sama keamanan ya jelas 1.
Kemudian yang ini keamanan sama fasilitas. Nah, untuk keamanan fasilitas dia di sini dikasih bobotnya itu, lebih penting ya. Sorry, bukan lebih penting, cukup penting. Nah, yang ini lebih penting, keamanan lebih penting ketimbang biaya gitu. Dan seterusnya. Nah, ini ngasih bobot ya. Untuk pemberian bobot ini bebas, tapi tetap juga harus ada kalau misalnya kita punya orang yang mau kita bantu atau pengambil keputusan itu contohnya di sini adalah wisatawan, si Budi itu ya kita harus bertanya sama dia gitu. Keindahan sama keindahan berapa mau kasih bobotnya. Sebenarnya yang ngisi bobot ini adalah si orang yang mau mengambil keputusan itu. Jadi bukan kita gitu ya. Tapi si pengambil keputusan nanti yang memberi bobot ini, bukan kita ya. Kalau nanti kalian bikin skripsi atau tugas akhir yang menggunakan metode ini, untuk bobot yang ini ya pada kriteria maupun alternatif tadi, jadi hasil perbandingan berpasangan antar alternatif dan kriteria ini untuk bobot nilainya ini akan diisi sama orang yang kalian tanyakan gitu ya, atau orang atau si pengambil keputusan. Jadi siapa yang mau kita bantu di sana itu dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode ini gitu ya. Jadi di sini kalau nanti masuk ke penelitian ya ini bukan kita yang isi. Tapi kalau kita mau latihan sendiri ya silahkan isi-isi sendiri nggak masalah. Nah jadi bobot ini ceritanya gitu ini si Budi yang ngasih gitu ya. Kalau mungkin ada yang bertanya ini bobotnya dapat dari mana? Apakah ngisinya ngawur? Ceritanya ini si Budi yang ngasih. Karena di sini dia jelas mengutamakan keindahan. Bisa dilihat ya. Keindahan sama keamanan 3 dikasih sini. Keindahan sama fasilitas 5, keindahan sama biaya 7. Jadi menurut dia keindahan, utamain keindahan dulu. Nah, sama juga caranya sama yang tadi yang alternatif. Ini dicari dulu jumlahnya. Ya, dijumlahin ini semua, dijumlahin semua. Terus baru cari priority factor. Caranya sama. Priority factor yaitu dengan mencari rata-ratanya ini dirata-ratakan kemudian dibagi 4. Ini dijumlahin terus dibagi 4, dijumlahin bagi 4, jumlahin bagi 4 dapat segini nanti. Pokoknya nanti di sini priority factor ini dia nilainya harus 1 ya. Kalau yang di berpasangan yang antar alternatif ini biasanya 1 di sini. 1 1 1 1 di sini. Tapi kalau kriteria dia jelas berbeda ya, akan ada sedikit perbedaan di kriteria. Apakah harus 1 1 1 1 di sini Bu? Enggak ya, enggak harus. Biasanya nanti di priority factor ini yang jumlahnya 1 biasanya. Ya. Sejauh ini dalam kasus-kasus yang lain juga biasanya 1 di sini untuk priority factornya atau nilai W-nya. Ya. Jadi ini nggak usah dipusingkan lah ya. Apakah harus 1 di sini? Nggak harus. Jadi berapapun bisa di sini. Di sini juga sama, berapapun juga bisa di sini ya. Tergantung nanti di atasnya bagaimana. Yang penting di atasnya udah benar aja perhitungannya, jadi di bawah ini akan mengikuti nanti itu. Kalau di atasnya sudah kacau perhitungannya pasti akan berimbas ke bagian bawahnya juga. Ya, jadi ini untuk perbandingan berpasangan pada kriteria. Sama juga caranya kalian harus cari weights-nya dengan menggunakan rata-rata, kemudian cari nilai WS juga ya, nanti dapat segini hasilnya. Nanti dicari juga untuk kriteria nilai WS-nya berapa, sama juga caranya kayak tadi, cari nilai WS, 1 per W, terus cari CV, lambda, jadi kita uji gitu. Yang diisi sama si Budi ini kita uji konsistensinya, kira-kira sudah konsisten atau belum. Kalau belum ya kita ulangi lagi. Pokoknya gimana caranya biar dia hasilnya itu adalah di bawah 0,1. Kalau seandainya tidak di bawah 0,1, di atas 0,1 mungkin bisa aja perhitungan kalian yang salah, bisa di cross check lagi. Belum tentu juga si pengambil keputusan itu yang salah memberikan bobot. Kemungkinan bisa saja kita yang salah memasukkan rumus. Jadi silahkan di cross check lagi gitu ya perhitungannya. Sama juga nanti di sini nyari nilai CR. Nah, ini nyari eigenvalue dapat di sini 4,1, di sini akhirnya dapat di sini akhirnya dapat CR di sini ya, konsistensi rasio. Nilainya adalah 0,04. Jelas 0,04 itu adalah di bawah 0,1. Jadi kita sudah katakan bahwa bobot yang dikasih ini yang saya blok ini adalah sudah konsisten. Langkah selanjutnya adalah mencari hasilnya gitu, hasil perhitungan dengan metode AHP. Jadi di sini diringkas gitu ya. Dikasih kesimpulan hasil-hasilnya. Dari segi keindahan di sini hasil dari priority factor atau W-nya. Nah, di sini juga sama keamanan.
Di sini yang keindahan sudah jelas Pandawa yang unggul, dari segi keamanan yang Pantai Klingking yang unggul, dari segi fasilitas di sini Pantai Klingking lagi juga yang unggul gitu. Dari segi biaya di sini Kedungu yang lebih unggul. Nah, kemudian dari kriteria langsung diringkas ya, hasilnya ini diringkas, dibuatin lagi tabel kayak gini, itu boleh kayak gini. Ya, hasil W-nya ini diringkas. Jadi yang ditampilin itu ini sama ini aja gitu. Buat di sini dia tabel baru di sini. Sorry. Nah, jadi dia bikin tabel baru lagi di sini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah per-rankingan. Nah, ini yang paling penting, meranking dia ya. Per-rankingan alternatifnya. Jadi dibuatkan lagi matriks seperti ini. Jadi di bagian yang atas ini dia alternatifnya. Yang di bawah ini adalah kriterianya. Bobot gabungan secara keseluruhan. Kita gabungkan dia secara keseluruhan. Jadi hasil-hasil yang tadi yang kalian yang kita dapat di atas ini kita gabungkan di sini gitu ya. Jadi Pandawa, Kedungu, Klingking gitu. Nah, ini diisi satu-satu di sini. Jadi kalau diisi itu dia akan seperti ini ya. Ini saya ginikan dulu. Nah, saya hapus begini. Nah, ini kan akan kosongan begini kan. Akan kosongan seperti ini. Ini juga saya hapus biar enggak bingung. Hasil akhirnya akan seperti ini ya. Kita lihat dari segi keindahan. Keindahan itu Pandawa, Kedungu, sama Klingking. Ini dia hasilnya. Nah, ini hasil-hasil ini kalian bisa buat dengan tabel seperti ini. Biar lebih rapi ya. Kemudian ini juga. Ini 0, saya copy aja deh. Nah, gini ya. Ini dia di sebelah sampingnya. Oke. Ini agak nggak rapi dia. Nggak apa deh ya. Nah, segini dia dapat. Terus yang dari segi keamanan juga sama. Kalian ambil dari sini keamanan ini ke nyamping gitu ya, misinya nyamping. Karena Pandawa alternatifnya jadi kolom ya. Sorry, ini ke bawah. Saya cut juga sama saya cut. Oke. Nah. Untuk fasilitas juga sama, teman-teman copy aja ini. Copy. Jangan lupa dibawa nyamping ya. Bawa samping begini biar cepat. Untuk biaya juga sama. Yang biaya juga satu-satu di copy. Taruh di sini, kemudian ini juga yang Kedungu, taruh di kolom Kedungu ya. Ini lagi satu Klingking yang ini, taruh di kolom Klingking. Nah, selanjutnya cari weights-nya. Weights-nya di sini ya. Jadi udah ada langsung weights-nya di sini. Udah dikasih hasilnya di sini, ini tinggal kalian copy aja, kalian pindahin ke sini. Nah, dia udah dapat langsung hasilnya ya. Itu weights-nya. Untuk rankingannya, nah di sini kalian dengan menggunakan rumus yaitu ini ya. Yang ini dikali ini, kemudian ditambah ini dikali ini. Sorry. Caranya adalah ini, kita fokus di Pandawa sekarang. Dari segi keindahan, ini dikali ini, ditambah untuk Pandawa keamanan, ini per kolom ya.
ini dikali weights-nya, kemudian fasilitas juga sama, ini dikali ini, setelah itu ini dikali ini. Biaya dikali ini, ya. Itu dijumlahin semua. Jadi satu-satu gitu. Oke, kalau sudah, nanti akan di sini hasil akhirnya adalah 0,4734 gitu. Yang kedungu juga sama caranya, ini, yang ini dikali ini, ditambah ini yang saya blok ini dikali yang ini gitu caranya. Kemudian yang ini dikali, yang ini dikali ini, dan bawahnya yang ini dikali dengan yang ini. Baru deh hasilnya di sini nanti. Ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah, nah ini saya copy aja biar cepat. Nah, jadi hasilnya nanti adalah ini ya. Ini dia hasil akhirnya. Ini sudah saya kasih keterangan juga, rankingan alternatif adalah hasil perkalian setiap kolom bobot alternatif dengan kolom bobot kriteria yang bersesuaian. Bisa kita lihat di sini, Pantai Pandawa itu memiliki nilai yang lebih besar dari rankingannya, dia dapat 0,4. Untuk Kedungu dia 0,1, Kelingking 0,4 juga, tapi kalau dibandingin sama Pandawa kurang lagi sekian gitu, 0,0 sekian ya. Sehingga bisa kita simpulkan si Budi akan berwisata ke Pantai Pandawa ya. Jadi nilainya Pantai Pandawa ini. Kemudian Pantai Kedungu dia 0,12, Pantai Kelingking 0,4000. Sehingga kemungkinan besar kali ini si Budi akan berwisata ke Pantai Pandawa. Jadi kita udah bisa ngasih rekomendasi ke Budi bahwa dari hasil rankingan kamu direkomendasikan untuk berwisata ke Pantai Pandawa. Oke. Nah, itu kira-kira ya untuk metode AHP. Jadi lumayan banyak, lumayan panjang gitu ya prosesnya untuk mencarinya. Jadi intinya kalian harus menentukan bobot dulu dari masing-masing kriteria dan alternatif. Jadi dibuatkan saja dia matriks kayak tabel itu. Kemudian setelah dapat, itu kalian harus cari nilai W-nya, weights itu ya, atau priority factor, di mana priority factor ini diperoleh dengan merata-ratakan hasil dari alternatifnya. Tuh. Kemudian kalian harus mencari konsistensi rasio namanya, atau nilai CR. Di mana nilai CR ini nanti akan memberitahu kalian bahwa bobot yang dikasih itu sudah konsisten atau belum. Kalau seandainya belum, itu coba dicek lagi perhitungannya. Kalau seandainya perhitungannya sudah benar, berarti bobotnya yang harus diganti gitu ya. Mungkin ada kekeliruan dalam pemberian bobot gitu. Intinya, konsistensi rasio itu harus di bawah 0,1 ya. Di bawah atau sama dengan 0,1. Jadi kalau di atas 0,1 itu sudah dikatakan tidak konsisten. Begitupun juga tadi ya, jadi satu persatu di bagian kriterianya dulu, di bagian per masing-masing kriteria, terus ada alternatifnya ya, perbandingan berpasangan alternatif, terus nanti baru terakhir yang kriterianya. Setelah itu terakhir baru cari rankingan ya. Untuk patokannya itu teman-teman bisa menggunakan pairwise comparison tadi untuk memberikan pembobotan itu. Ya. Nah, untuk filenya juga saya sudah nanti di e-learning juga saya akan sertakan ini. Jadi teman-teman bisa cek juga di e-learningnya untuk ininya ya, untuk yang file Excel-nya. Jadi biar belajar nih teman-teman bisa gunakan ini. Nah, ini akan sangat membantu sekali dalam mencari hasil akhir ini ya. Kalau nyari satu-satu ya itu agak lama. Tapi kalau pakai Excel begini dia lebih cepat nanti. Nah, ini nanti akan saya kirim di e-learning. Ya. Nah, ya kira-kira itu dulu untuk
metode analytical hierarchy process. Setelah ini juga ada tugas yang teman-teman harus kerjakan, itu tugasnya tentang metode AHP juga. Teman-teman bisa memanfaatkan file yang sudah saya berikan dan panduan dari materi yang sudah ada. Atau teman-teman mau cari referensi lain di luar materi yang saya kasih, itu silahkan ya, sangat-sangat boleh. Makin banyak cari referensi, akan semakin banyak juga wawasan yang akan kalian dapat. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.